warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya, Herzman Arif dari Forum News Network. Apa yang dikhawatirkan dan sudah diantisipasi jauh-jauh hari oleh Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarno Putri, kelihatannya skenario-nya itu sudah mulai berjalan. Ini akan ada yang mengaut-aut Kongres PDIP yang tidak lama lagi akan diselenggarakan. Dan tampaknya penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK itu menjadi momentum untuk mendesak agar Megawati mengundurkan diri sebagai ketua umum. Ya kalau Megawati didesak mengundurkan dari ketua umum berarti kan akan ada yang mengambil alih pimpinan PDIP dari tangan Megawati. Padahal seperti dikatakan oleh Megawati, ini mandat dari para kader PDIP tetap menginginkan dia menjadi ketua umum. Walaupun kata Megawati kan dia sendiri sudah ingin mundur ya, ingin ngomong cucu gitu. Tapi karena tahu akan ada yang mengaut-aut dan mengambil alih PDIP, maka dia tetap akan maju menjadi ketua umumnya. Nah, apakah Megawati itu bisa mempertahankan posisinya? Ini tentu saja sangat menarik dan ini bisa menjadi pertaruhan hidup mati ini bagi Megawati dan juga dan PDIP. Desakan agar Megawati itu mengundurkan diri menyusul penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK itu disampaikan oleh mantan kader senior PDI Perjuangan, Effendi Simbolon. Dia menyatakan bahwa dia turut prihatin dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka itu. Tapi tentu saja perkaranya yang sangat serius dan melibatkan pimpinan karena sekjennya adalah orang nomor 2 di partai, ya sebagai bentuk pertanggungjawaban, Effendi Simbolon itu mendesak Megawati mundur sebagai ketua umum. Yang menarik ini pernyataan atau desakan Effendi Simbolon agar Megawati mengundurkan diri itu hanya selang beberapa hari setelah dia bertemu dengan mantan Presiden Joko Widodo sekaligus mantan kader PDIP yang dipecat di Solo. Ini dia melakukan pertemuan tanggal 2 dan sekarang ini selang beberapa hari kemudian dia menyatakan itu mendesak agar Megawati mengundurkan diri. Apakah ini merupakan pesan dari Solo atau soal yang dibahas di Solo ketika dia bertemu dengan Jokowi? Nah, soal ini pada waktu bertemu dengan Jokowi itu Jokowi membantah bahwa mereka membahas soal politik. Katanya ini hanya pertemuan sama kader saja dan dia menyebut ini bertemu dengan senior dia, maksudnya Effendi Simbolon. Memang Effendi Simbolon kalau dari sisi di PDIP maksud saya tentu lebih senior dari Jokowi. Tapi kalau dari sisi politik tentu pengalaman Jokowi jauh lebih senior dibandingkan hierarkisnya, maksud saya lebih senior dibandingkan dengan Effendi Simbolon. Karena itu Effendi Simbolon sesungguhnya sowan lah ya ke Jokowi itu di Solo. Pada waktu itu ketika ditanya oleh wartawan, Jokowi menyatakan bahwa mereka tidak membicarakan masalah politik, mereka hanya bicara ngalur ngidul gitu. Ketika ditanya apakah juga ditanya soal bahas rencana pendirian partai politik, Jokowi juga membantahnya. Ini kan Effendi Simbolon itu seperti halnya Jokowi bersama dengan anak dan menantunya, mereka ini dipecat rame-rame kemarin ya. Ada 27 orang yang dipecat ketika diumumkan oleh Ketua Dewan Kehormatan Komarudin Watubun pada tanggal 16 Desember kemarin itu. Dan menurut Effendi Simbolon itu, nama mereka itu dalam SK-nya itu berurutan. Effendi Simbolon berada di urutan nomor 24, kemudian Jokowi nomor 25, Gibran 26, dan yang paling buncit itu adalah Bobi Afif Nasution, ini menantu Jokowi yang terpilih menjadi Gubernur Sumatera Utara. Menurut Effendi Simbolon, apa yang menimpa Hasto Kristianto itu merupakan permasalahan hukum yang serius. Dan lain itu, dalam penilaian Effendi Simbolon, sudah saatnya PDIP melakukan pembaharuan posisi strategis di pucuk pimpinan yang tidak hanya mengganti sekretaris jenderal. Secara pribadi, Effendi sih mengaku dia prihatin dan sedih dengan apa yang terjadi di PDIP itu. Dan kata dia, ini merupakan petaka yang besar. Mengapa Effendi Simbolon menyatakan seperti itu? Kata dia, selama dia menjadi kader partai PDIP, ini selama 40 tahun, karena dia mulainya itu dihitung sejak masih jadi partainya PDI namanya, kata dia tidak ada pernah perkara yang melibatkan sosok dengan jabatan yang tinggi. Ya. Memang betul Sekjen ini adalah orang kedua dalam partai ya. Nah, kalau dengan pernyataan Effendi Simbolon dan kemudian disampaikan itu setelah dia bertemu dengan Jokowi, kita kemudian jadi bisa memahami ya kalau kemudian Megawati itu dan PDIP atau PDIP tepatnya secara terbuka kemudian mengumumkan pemecatan terhadap mereka ini, terhadap keluarga Jokowi, bahkan termasuk juga Effendi Simbolon. Karena ya kelihatannya Ibu Megawati kalau dari pernyataan-pernyataan sebelumnya sudah mengetahui ada plot ini ya untuk mengkudeta dia. Karena saya ingat pada waktu hadir dalam peluncuran bukunya Todung Mulya Lubis kan Ibu Megawati mengaku bahwa akan ada kelompok yang mengaut-aut partainya dan itu akan dilakukan pada Kongres PDIP. Kalau nggak salah didasarkan pada bulan apa ya? Bulan April nanti ya. Megawati juga menyinggung karena mendengar soal itulah makanya tadinya dia ingin mengundurkan diri ya dia tidak jadi mundur. Jadi kalau memang betul itu artinya Megawati sudah sejak lama mendengar ada plot semacam itu karena kan ini sudah menjadi pembicaraan umum, sudah bukan rahasia bahwa Jokowi itu memang ingin mengambil alih PDIP. Dia ingin menjadi ketua umum seperti dikatakan oleh Hasto. Ada seorang menteri di kabinetnya Jokowi yang menyampaikan pada mantan menteri di kabinetnya Jokowi yang jadi senior di PDIP bahwa Jokowi itu ingin menjadi ketua umum PDIP. Tapi keinginan itu tampaknya ditolak oleh
Ibu Megawati. Kemudian kan kisahnya berlanjut, sudah kita berkali-kali bahas bagaimana kemudian hubungan antara Jokowi dengan Ibu Megawati itu menegang, itu dikarenakan penolakan untuk dia kembali maju sebagai presiden 3 periode, dan juga penolakan Ibu Megawati memperpanjang masa jabatannya 2-3 tahun, juga termasuk menolak tindakan dari Jokowi yang mengacak-acak Mahkamah Konstitusi melalui Paman Gibran dengan meloloskan pencalonan Gibran Rakabuming sebagai calon presiden pada waktu itu. Bahkan ketika berlangsung sidang di Mahkamah Konstitusi beberapa waktu yang lalu kan Ibu Megawati mengajukan diri sebagai amicus curiae, yakni sahabat dari Mahkamah Konstitusi. Karena setelah peristiwa dari Gibran itu, diloloskan Gibran sebagai calon wakil presiden, kan kemudian terjadi prahara ini di Mahkamah Konstitusi. Paman Gibran, yakni Anwar Usman, itu kan kemudian disidang oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dan diputuskan dia dipecat dari jabatannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, tapi dia tetap sebagai hakim di Mahkamah Konstitusi dengan catatan dia tidak boleh menangani perkara-perkara yang di situ ada konflik of interest-nya dengan keluarga dia, dalam hal ini adalah keluarga Jokowi. Effendi Simbolon ini merupakan barisan kader yang dekat dengan Jokowi, gitu ya. Ini kan sebenarnya terlihat setidaknya perlawanan terbuka dari Effendi Simbolon itu terjadi pada Pilpres kemarin ketika dia memilih lebih mendukung Prabowo dan Gibran ketimbang Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang secara resmi diusung oleh PDIP. Tapi pada waktu itu Effendi Simbolon tidak sampai dipecat karena dia mengaku dia tetap loyal pada PDIP. Belakangan ketika pada Pilkada DKI Jakarta kemarin, Effendi Simbolon juga rupanya lebih memilih mendukung Ridwan Kamil Suswono ketimbang Pramono dan Rano Karno yang diusung oleh PDIP. Disitulah puncaknya kemudian Effendi Simbolon dipecat dari PDIP, dan pada waktu itu dia disebut bahwa dia berkong kali kong dengan Jokowi karena dianggap dia pada waktu itu bertemu dengan Jokowi ketika partai sudah memutuskan untuk mendukung Pramono dan Rano. Ketika Jokowi dan keluarganya dipecat itu, Effendi Simbolon sih waktu itu dia menerima begitu saja karena dia merasa ya sudahlah, oke, itu konsekuensi karena dia berbeda dengan Ibu Megawati ya sebagai ketua umum partai yang keputusannya itu harus semua tegak lurus kan. Dia jadi satu paket dia bersama dengan Jokowi dipecat. Tetapi dia menyayangkan ketika PDIP itu mengambil keputusan yang sangat drastis yang mengejutkan kemudian memecat Jokowi. Effendi Simbolon menyatakan bahwa dia sangat sedih kenapa Jokowi kok sampai dipecat oleh PDIP. Katanya dia mempertanyakan sejahat apa sih Jokowi itu bagi PDIP Perjuangan. Makanya kata dia juga berpesan kepada Ibu Megawati agar ya ini jangan sampai terjadi polemik terus-menerus dengan Jokowi. Dan pada waktu itu sebenarnya juga dia berpesan sebenarnya kepada Megawati bahwa ini sudah waktunya. Nggak usah terlalu kita ingin menghakimi orang lah. Nggak tahu apa maksudnya sudah waktunya. Mungkin waktunya buat Mega untuk mengundurkan diri gitu ya. Karena kata dia, bagaimanapun juga kalau terlalu menghakimi Jokowi, bahwa Jokowi itu banyak yang mencintai dan banyak jasanya bagi bangsa ini dan juga banyak jasanya bagi partai PDI Perjuangan, itu kata Effendi Simbolon. Nah, dalam ribut-ribut kasus Hasto yang jadi tersangka itu justru Effendi Simbolon juga tetap membela Jokowi. Dia mengaku terkejut ketika menyimak pernyataan-pernyataan dari para elit politik di PDIP yang